Om Swastiastu. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi kelainan pada darah manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Aprilia Mustikasari dengan NIM 1813041012 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Adapun topik pembahasan yang saya akan bahas pada materi kali ini, yang pertama mengenai tujuan, kedua landasan teori, ketiga alat dan bahan, keempat prosedur kerja, dan yang terakhir yang kelima mengenai jawaban pertanyaan. Topik yang pertama yaitu tujuan praktikum. Jadi pada tujuan kali ini yaitu memahami terjadinya kelainan pada darah, faktor penyebab, dan cara penanggulangannya. Yang kedua ada landasan teori. Jadi pada slide tertera dua gambar yaitu tubuh manusia dan juga kelainan pada darah. Jadi, blood disorder atau penyakit kelainan darah adalah gangguan yang terjadi pada salah satu atau beberapa bagian darah sehingga dapat mempengaruhi jumlah dan juga fungsinya. Kelainan darah ini bisa bersifat akut maupun juga kronis. Darah mengandung zat cair dan juga zat padat. Bagian bersifat cair disebut dengan plasma darah. Lebih dari setengah bagian darah merupakan plasma darah. Sedangkan bagian yang bersifat zat padat merupakan sel-sel darah yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah atau trombosit. Sel darah memiliki fungsi yang berbeda-beda karena sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke jaringan tubuh, sel darah putih berfungsi melawan infeksi, trombosit berfungsi membantu proses penggumpalan darah, kemudian plasma darah berfungsi memproduksi antibodi di dalam tubuh. Setiap kelainan darah akan berdampak pada fungsi bagian darah tersebut. Gejala-gejala kelainan darah akan muncul akibat terjadinya penyakit kelainan darah yang berbeda-beda, tergantung dengan penyebabnya yang mendasarinya. Beberapa gejala tersebut seperti mudah mengalami memar, mimisan, gusi berdarah, cepat lelah, demam tinggi, sakit kepala, diare, dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada materi kali ini yaitu mengenai buku ajar, yang kedua narasumber, yang ketiga majalah, surat kabar, ataupun sumber-sumber dari internet. Selanjutnya yang keempat yaitu petunjuk pelaksanaan. Jadi pada petunjuk pelaksanaan yaitu menjawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan informasi yang telah didapatkan pada buku ajar, narasumber, dan bacaan dari majalah, surat kabar, maupun sumber-sumber dari internet. Baik, topik selanjutnya yang kelima yaitu mengenai jawaban pertanyaan. Pertanyaan pertama mengenai apakah yang dimaksud dengan anemia. Jadi, anemia atau kekurangan eritrosit yaitu sel darah yang berfungsi menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Pada kondisi anemia ini, kadar hemoglobin, hematokrit, dan eritrosit akan berkurang dari jumlah normalnya, sehingga menimbulkan hipoksemia atau sel dalam tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen, sehingga tidak berfungsi secara normal saat tubuh kekurangan suplai oksigen dan dapat mengganggu fungsi organ di dalam tubuh. Pada slide terdapat dua gambar yaitu dalam keadaan normal dan juga anemia. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu uraikanlah macam-macam penyakit anemia. Yang pertama yaitu anemia bulan sabit. Jadi anemia bulan sabit ini dapat dijumpai 0,3-1% pada orang-orang berkulit hitam di Afrika Barat dan juga Amerika. Eritrositnya mengandung tipe hemoglobin yang abnormal yang disebut dengan HbS. HbS ini disebabkan karena adanya susunan rantai beta yang abnormal pada Hb tersebut. Jika Hb ini berhubungan dengan konsentrasi oksigen yang rendah, maka Hb yang mengkristal dan juga dapat mengendap. Kemudian yang kedua ada thalassemia atau anemia Coley atau disebut juga anemia laut tengah.
Jadi anemia ini merupakan anemia hereditas jenis lain di mana sel-selnya tidak mampu membentuk rantai polipeptida alfa dan beta dalam jumlah yang mencukupi untuk membentuk hemoglobin. Jadi sintesis hemoglobinnya sangat tertekan, kemudian sistem hemopoiesisnya menanggapi dengan membentuk eritrosit yang besar atau makrosit dengan Hb yang sedikit. Selanjutnya ada erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis merupakan anemia yang disebabkan oleh eritrosit dengan Rh positif di dalam fetus diserang oleh antibodi yang berasal dari darah ibu yang Rh negatif. Jadi antibodi ini menyebabkan eritrosit fetus menjadi sangat rapuh sehingga bayi yang dilahirkan menerima anemia yang sangat parah. Kemudian yang terakhir yaitu sefrositos herediter, yaitu keadaan di mana eritrositnya sangat kecil dan membentuknya lebih kecil daripada berbentuk bikonvak. Sel ini mudah pecah sewaktu melewati kapiler. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga yaitu analisislah faktor-faktor penyebab dari masing-masing jenis anemia. Jadi, anemia yang pertama yaitu anemia kehilangan darah. Anemia kehilangan darah setelah mengalami pendarahan di dalam 1-3 hari, tubuh akan dengan cepat mengganti plasma darah yang hilang, tetapi konsentrasi dari eritrositnya akan semakin merendah. Kemudian yaitu anemia aplastik. Anemia aplastik ini sumsum tulang akan mengalami keadaan aplasia, yang berarti fungsi sumsum tulang tersebut sangat berkurang. Misalnya terjadi pada seseorang yang terpapar pada penyidaran sinar gamma, kemudian pengobatan yang menggunakan sinar X yang berlebihan, dan yang terakhir zat-zat kimia dan obat-obat yang tertentu. Yang ketiga ada anemia megaloblastik atau anemia karena kegagalan pematangan. Anemia ini jenis yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B12, asam folat, dan juga faktor intrinsik dari mukosa lambung. Yang keempat, anemia hemolitik. Anemia ini sebenarnya terdapat bermacam-macam eritrosit yang abnormal. Kebanyakan karena faktor keturunan sehingga eritrosit ini sangat rapuh dan mudah pecah sewaktu eritrosit melalui kapiler, terutama sewaktu melalui limfa. Pertanyaan yang keempat, korelasikanlah faktor penyebab anemia dengan cara pencegahannya. Jadi pada slide sudah tertera yang pertama anemia karena kehilangan darah. Anemia ini dapat dicegah dengan cara menghindari masalah kesehatan yang menjadi penyebabnya. Contohnya peredaran yang parah saat menstruasi yang dapat menyebabkan anemia yang dapat dicegah dengan menjaga kecukupan zat besi dan mengatasi faktor penyebab menstruasi yang hebat. Yang kedua, anemia megaloblastik. Banyak makanan-makanan yang kaya zat besi seperti tahu, sayuran hijau, daging merah tanpa lemak, kacang-kacangan, sereal, dan roti yang diperkaya oleh zat besi. Kemudian mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C, menghindari minum teh atau kopi secara bersamaan dengan makanan karena dapat mempengaruhi penyerapan zat besi dan juga vitamin lainnya. Selanjutnya yaitu anemia aplastik. Dengan menjaga kebersihan diri maupun lingkungan, mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan aturan atau anjuran dari dokter. Dalam mengkonsumsi antibiotik harus sesuai dengan resep yang dianjurkan. Kemudian pastinya selalu mengkonsumsi makanan yang sehat, menghindari stres, dan istirahat yang cukup. Dan jangan lupa mengurangi paparan insektisida dan pelarut organik dan bahan-bahan kimia lainnya. Yang terakhir yaitu anemia hemolitik. Dapat dihindari dengan cara menghindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, menjauhi kerumunan orang banyak jika memungkinkan, selalu mencuci tangan, menggosok gigi secara rutin, menghindari konsumsi makanan mentah ataupun setengah matang, menjalani vaksinasi flu setiap tahunnya. Selanjutnya yang kelima, pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengobati anemia. Jadi cara-caranya,
Yang pertama, pada anemia kehilangan darah, kondisi ini dapat diobati dengan cara menghentikan pendarahan. Bila diperlukan, segera datang ke dokter. Nantinya juga akan diberikan suplemen-suplemen zat besi atau transfusi darah. Kemudian yang kedua yaitu anemia aplastik. Anemia aplastik ini pengobatannya dengan cara transfusi darah untuk meningkatkan jumlah sel darah merah atau transplantasi sumsum tulang bila sumsum tulang pasien tidak bisa lagi menghasilkan sel darah yang sehat atau yang baik. Kemudian yang ketiga, anemia megaloblastik dengan cara memperbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin B12. Jadi pada saat kita mengkonsumsi makanan, sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin B12. Yang kedua bisa juga dengan menambahkan asupan folat. Makanan tinggi folat juga dapat membantu mencegah anemia semakin bertambah buruk. Yang terakhir yaitu anemia hemolitik. Pengobatannya dapat dilakukan tergantung pada penyebabnya. Pengobatan anemia hemolitik ini tergantung dari penyebabnya, tingkat keparahan, usia, dan juga kondisi dari kesehatan pasien. Selanjutnya, yang keenam, apakah yang dimaksud dengan leukemia? Apa yang menyebabkan leukemia? Jadi, leukemia adalah suatu penyakit yang ditandai oleh meningkatnya jumlah leukosit normal yang ada di dalam darah. Produksi leukosit yang tidak terkontrol ini disebabkan oleh mutase yang mengarah kepada kanker dari sel mielogenesa atau sel limfogenosa. Efek yang sangat sering terjadi yaitu timbulnya infeksi anemia yang berat dan ada yang kecenderungan mengalami pendarahan yang disebabkan oleh kekurangan trombosit. Pertanyaan selanjutnya, jadi apakah penyakit ini dapat disembuhkan? Jika dapat, bagaimana caranya? Leukemia ini tidak dapat disembuhkan. Pengobatannya yang dapat dilakukan dengan transplantasi sel darah pada penderita leukemia untuk menggantikan sel yang hancur akibat kemoterapi. Terbukti untuk menyembuhkan penyakit ini, jaringan leukemia menghasilkan sel-sel baru dengan cepat sehingga keperluan bahan makanan terutama asam amino dan vitaminnya semakin meningkat atau semakin banyak. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 8 mengenai bagaimanakah gejala-gejala seseorang yang berpenyakit thalassemia. Jadi pada slide sudah tertera gejala-gejalanya. Yang pertama yaitu anemia. Anemia, gangguan hemoglobinnya pada thalassemia membuat penderitanya mengalami anemia. Karena itu, setiap pasien thalassemia umumnya mengalami gejala anemia. Yang kedua, masalah tumbuh kembang. Yang ketiga, perut membesar. Selanjutnya, pubertas terlambat, gangguan tulang, kulit berwarna kuning, dan juga urinnya akan berwarna gelap. Pertanyaan terakhir yang nomor 9 mengenai bagaimana cara mengatasi thalassemia tersebut. Jadi yang dapat kita lakukan yang pertama transfusi darah. Sebelum melakukan transfusi darah, darah penderita dan darah donor akan dicocokkan terlebih dahulu untuk menghindari reaksi yang tidak diinginkan. Kemudian, transplantasi sumsum tulang. Prosedur ini dilakukan untuk menggunakan sumsum tulang yang terkena thalassemia. Sumsum tulang yang akan ditransplantasikan diambil dari pendonor yang sehat dan cocok dengan penderita. Kemudian, operasi pengangkatan limfa. Jadi prosedur operasi ini dilakukan jika organ limfa sudah sangat membesar keadaannya, karena pembesaran organ limfa akan memperparah anemia yang dialami oleh penderita. Kemudian selanjutnya yang keempat yang dapat dilakukan adalah terapi kelasi. Obat yang diberikan dalam terapi ini bisa dalam bentuk tablet maupun suntikan dan berfungsi untuk menarik zat besi dari dalam tubuh. Yang terakhir, selalu menerapkan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga selalu berolahraga.
Baik, sekian materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.